Hanya puasa gaya orang Kristen dengan orang-orang yang bukan percaya pada Yesus ada bedanya. Kelihatannya sama-sama gak makan atau pantang sesuatu, tapi fondasinya tidak sama. Saya ajak kita untuk melihat tentang puasa. Puasa ini penting sekali. Saya tinggi 184 cm. Berat badan saya normalnya 82 kilo. Bicara soal berat badan, banyak orang gak pede. Ya sudahlah, saya biar jadi tumbalnya. Hari ini saya 76 kilo. Ada banyak orang lihat saya, kenapa kurus? Iya, menjelang FKA. Selalu begitu. Dan saya belum puasa yang total-totalan loh ya. Puasa total-totalan yang berhari-hari saya biasanya nggak makan dan minum. Jangan Anda coba kalau Anda belum latihan dulu, belum pernah sebelumnya. Nanti kalau saya sudah berapa hari ke depan ini, sudah hitung mundur ke FKA Jumat Sabtu, saya nggak makan mungkin berhari-hari. Nah itu saya bisa turun sampai 74 kali. Bayangin, turun berapa kilo dari 82 ke 76? 6 kilo. Orang mau turun berat badan harus bayar mahal, saya free. Dengan puasa saja. Saya cerita gini, bukan sok rohani, karena puasa tidak boleh digembar-gemborkan. Kecuali saya mengajar keluarga sendiri atau anak-anak rohani, yaitu jemaat sendiri. Saya ajarkan kepada Anda, puasa itu indah, kalau Anda mengerti maknanya. Kalau kita tahu bagaimana kita berpuasa dengan benar, hidup Anda akan mengalami bukan hanya terobosan baru, tapi level iman yang lebih tinggi dalam Tuhan. Dan kita akan diubah menjadi semakin rupanya kita, semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-5. Hal berpuasa. Thank you. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai ayat 39. Kita baca bersama-sama dulu dengan suara keras. Baru saya ajarkan ayat per ayat. Anda siap? 1, 2, 3, ayat 33. Mari kita baca. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua, ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Tetap dibuka, saya jelaskan ayat per ayat. Kalau bicara soal puasa, kita boleh sesering-seringnya. Tapi kalau anak-anak muda yang masih baru bertumbuh, dalam pertumbuhan maksudnya, masih usia-usia ABG gitu, daripada puasa makan mengganggu pertumbuhan, mending puasa makan berlebihan atau pantang perkara-perkara lain seperti mungkin nonton TV, main games. Bisa ada berbagai macam cara. Saya ajarkan jenis-jenis puasa di Before 30 Discipleship, buku itu. Gak hanya pantang makanan. Tapi saya sebagai orang dewasa, saya juga melatih demikian, karena fakta secara kesehatan juga itu juga bisa baik buat kita. Bukan puasa itu sama dengan diet, tapi mau nggak mau orang yang puasa juga diet. Nothing wrong dengan kita. Makanan berlebihan malah justru tidak baik buat kita. Ada orang yang puasa Daniel, puasa daging, tetap hidup. Salah satu gembala kita namanya Pak Danu, ya, gembala Gereja Mawar Sharon, vegetarian. Tapi luar biasa subur bugar. Ya, jadi saya beritahu bahwa nggak makan itu, kalau itu diatur dengan persiapan doa untuk tujuan tertinggi, itu malah justru baik, nggak apa-apa. Saya bukan dokter, Anda perlu dengarkan. Kalau Anda ada sakit mah segalanya, jangan ngawur, tetap minta nasihat medis lebih baik. Tapi kalau bicara soal alasan
untuk berpuasa? Oh, banyak sekali. Setelah FKA Surabaya, langsung ada KKR A Trip to Hell di Bali. Saya perlu puasa lagi. Setelah KKR Trip to Hell, langsung KKR Holy Spirit. Minggu depannya langsung KKR Anak. Itu kayak FKA versi anak kecil. Nanti anak-anak sakit juga datang. Anak-anak kecil yang gak percaya mujizat, gak percaya karya Roh Kudus, nanti akan diubah. Setelah itu selesai, langsung FKA 20 di Medan. Jadi yang namanya pendeta ini selalu harus puasa tak henti-hentinya sepanjang tahun. Gak apa-apa, asal sehat, bukan? Tapi puasa lebih dari kesehatan. Saya jelaskan ayat pertama, makna rohaninya. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula pada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Murid-murid orang Farisi dulu saya jelaskan, mereka berpuasa dengan tujuan yang salah, untuk pamer dengan teman-temannya, bahkan untuk membandingkan diri dengan orang yang mereka anggap lebih berdosa. Seperti satu orang pemungut cukai yang pukul-pukul dadanya berkata, aku berdosa, sedangkan orang Farisi di sebelahnya berdoa dengan wajahnya yang sombong angkuh menghadap ke langit dan berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu, bayar perpuluhanku. Aku gak seperti itu. Yesus berkata dalam perumpamaan itu, yang pulang ke rumah dibenarkan adalah pemungut cukai yang bertobat dan menyesal dan merendahkan diri, bukan orang Farisi. Orang Farisi puasa untuk get-getan, tahu nggak? Untuk jor-joran. Lu puasa berapa hari? Gua 40 hari. Puasa bukan untuk sok-sokan. Saya cerita kepada Anda karena ini adalah bahan khotbah saya. Kalau Anda tahu nggak tahu kan? Saya puasa gimana? Saya cerita karena saya pengajar umat. Saya jelaskan pada Anda, bukan untuk pamer. Jadi kita jelaskan dulu bahwa puasa bukan untuk pamer. Puasa bukan untuk kita merasa lebih rohani dari orang lain. Puasa bukan untuk mendapatkan status yang lebih bergengsi di depan Tuhan. Puasa punya lebih daripada semua itu sebagai tujuan. Puasa di ayat 34 kita baca. Jawab Yesus kepada mereka. Karena murid Yesus kan dituduh makan minum melulu. Muridnya Yohanes Pembaptis puasa, nggak makan, pantang, kenikmatan. Murid Yesus, cak. Oke? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat, garis bawahi kata sahabat, mempelai laki-laki, sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Stop. Berarti yang pasti puasa itu bukan untuk Tuhan. Hah? Masa? Bukan. Tuhan gak lebih kesengsem berkenan kalau Anda gak makan. Wong makanan itu yang ciptakan ya Tuhan kok. Kalau kita belum makan minum ya kita perlu berdoa terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk makanan minumku, berkatilah. Bahkan kalau perlu doanya lebih panjang dari itu. Doakanlah semua hamba-hamba Tuhan di desa. Dan semua orang yang kelaparan di luar sana. Kalau saya sih doa makan paling singkat. Tuhan Yesus kamsiah. Tuhan Yesus tahu bahwa saya lapar. Gak perlu rohani itu semua di depan piring nasi. Mau rohani itu di saat teduh. Dan Tuhan Yesus gak merasa gimana gitu loh kalau kita itu gak makan. Banyakan orang, ini bedanya orang Kristen dengan yang bukan. Kebanyakan orang berhubungan dengan makan tidak sama pemahamannya dengan kebenaran yang kita percayai dan yakini. Ada orang yang gak makan demi mendapatkan pengampunan, demi mendapatkan penyucian. Emangnya nggak makan bisa lebih suci gitu? Enggak. Sebab apa yang masuk ke dalam tubuhmu tidak menajiskanmu maupun menyucikanmu. Tapi apa yang keluar dari hatimu. Karena itu hati harus bersih, bukan perut. Makan nggak makan itu urusan kesehatan. Nggak ada hubungannya. Kita pantang makanan tertentu itu bukan karena nanti kalau makan itu dosa. Kecuali makan orang. Makan uang orang juga sama. Nggak ada hubungannya. Jadi harus tahu dulu. Di sini dikatakan di ayat 34, Yesus berkata, dapatkah sahabat mempelai laki-laki itu berpuasa kalau mempelai itu masih bersama dengan mereka? Tuhan Yesus berkata, wong aku masih sama mereka kok mereka suruh puasa. Emangnya kalau mereka nggak makan, mereka lebih berguna gitu buat saya, kata Tuhan. Emangnya kalau mereka kelaparan itu, bukannya mereka justru jadi beban buat aku? Tuhan Yesus berkata demikian. Enggak, bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Ada orang juga soal makan makanan berhala harus dikasih makanan segala. Lalu dan sebagainya. Aduh, saudara, banyak orang keyakinannya seputar makan atau nggak makan. No. Puasa itu tujuannya praktis sekali. Meskipun supranatural,
praktis luar biasa. Kalau Anda tahu bagaimana menggunakan sarana ini, Yesus pun berpuasa malam 40 hari 40 malam. Kalau Anda tahu gimana menggunakan ini, Anda akan ketemu dengan persediaan Allah yang tak terbatas. Goodness, wish you know. Kalau Anda tahu gimana berpuasa, bukan cuman bagi orang yang kolesterolan, gak akan kolesterolan lagi. Bukan hanya kesehatan kita diberkati kalau kita puasanya betul-betul dipersiapkan dengan benar, dengan bijaksana, tapi akan terjadi terobosan luar biasa dalam hidup kita. Akan ada kuasa. Yesus pulang dari puasa itu, setelah dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam, gak makan minum, dia kembali itu dalam kuasa yang besar ke Galilea. Oh, andai kata Anda mengerti gimana menggunakan saluran ini, Anda akan menyaksikan pekerjaan Allah dalam pekerjaan Anda. But how do we fast? Gimana kita puasa? Kita lihat ayat 35, kita ngerti sekarang poin pertama. Tetapi akan datang waktunya, kata Yesus, apabila mempelai itu diambil dari mereka. 2000 tahun lalu hari ini Yesus bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Ini yang dimaksudkan dan dinubuatkan oleh dia. Ketika mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi puasa itu bukan untuk Tuhan. Puasa itu untuk orang. Dan selalu orang lain. Kalau Anda mau puasa, tak kasih bocoran secepatnya deh, supaya Anda tidak penasaran. Anda mau puasa, puasalah untuk tetanggamu, sebelah kanan kirimu itu. Bukan untuk Tuhan. Dengan demikian, Anda menyatukan diri dengan puasa Yesus. Yesus puasa apakah dia supaya lebih suci? Dia anak Allah, dia gak berdosa. Dia puasa untuk kita. Kalau kita puasa untuk orang lain, kita seperti dia. Nah itu loh jalur persahabatan. Itu jalur persahabatan. Kalau papa sukanya buat kerajinan, kalau papa sukanya buat kerajinan ya kan, di gudang Anda kalau sebagai anaknya lama-lama setelah beranjak dewasa lihat papa sukanya itu melulu. Kalau Anda mau dekat dengan papa Anda, lakukan apa yang dia lakukan. Tiru dia atau barengi dia, sertai dia di Getsemaninya. Anda akan jadi dekat dengan dia. Mama kalau suka masak, siapa mau deketin mama? Coba sekalipun Anda tidak suka, belajar suka apa yang dia suka, yang beliau suka. Ikutlah masak. Nanti lama-lama di dapur bisa dekat dengan ibumu. Mau dekat dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu suka puasa. Untuk kita. Puasalah untuk orang lain. Anda berubah statusnya dari hamba menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus bisa lihat, wow, ini hubungan yang kita tidak pernah punya sebelumnya nak. Kamu selalu minta-minta, tapi hari ini kamu mengerti hatiku. Kamu berada di gudang, di workshop. Kamu berada di garasi bersama dengan papa. Wow, aku melihat anakku seolah-olah seperti orang lain hari ini. Anak yang tidak pernah aku kenal. Selama di rumah, hanya anak yang meretang, minta-minta. Tapi di sini, kita rekan nak, kita rekan. Ada suatu kebanggaan, hubungan yang baru dengan Tuhan. Karena itu puasa adalah sarana, adalah batu loncatan menjadi sahabat Allah. Tapi kalau puasanya demi kurus, nah itu bukan Yesus. Yesus tuh masih puasa loh sampai hari ini. Dia berkata, aku gak akan minum kembali anggur itu sampai kedatangan kerajaanku. Tahu kan Yesus ketika dia bangkit, dia berkata sama Maria Magdalena, jangan jamah, aku mau pergi kepada Bapa. Lalu dia juga sempat berkata, aku gak akan minum anggur ini lagi. Waktu perjamuan kudus dia berkata, ini terakhir kali aku minum anggur ini, aku gak akan minum lagi sampai kedatanganku yang kedua kali. Luar biasa. Tuhan bukannya suka alkohol, tapi minuman zaman itu di Palestina atau di Israel saat itu, salah satunya anak-anak kecil di sana minumnya adalah anggur-anggur itu. Anggur kana, anggur apa. Yesus berkata, aku gak akan minum ini sampai kedatangan. Aku akan tunggu sampai anak-anakku satu-satu pulih hidupnya, pernikahannya jadi baik. Aku tunggu sampai bisnis mereka diberkati. Baru suatu hari aku akan pesta di pesta anak domba Allah, yaitu pestaku nanti. Baru aku minum anggur pesta itu. Dia bukan berbicara tentang anggur dunia. Dia berbicara tentang makanan sorgawi kesukaannya. Dia puasain sampai hari ini untuk kita. Karena itu ada ayat yang di Ibrani, dia berdoa senantiasa untuk orang percaya. Di Roma 8 dikatakan Roh Allah tahu apa yang didoakan. Dia berdoa senantiasa untuk orang-orang kudus. Karena itu saudara-saudara, sekalipun makanan diciptakan oleh Tuhan, kita punya pilihan. Saya suka bergabung dengan Tuhan dalam kesengsaraan. Kalau tidak ada penderitaan, saya cari penderitaan itu. Penderitaan badani yang saya sengaja, namanya puasa.
namanya puasa. Sekali lagi saya ingatkan, cara prakteknya bagi Anda yang masih pertumbuhan. Masih pertumbuhan ke atas, kalau kita sih sudah pertumbuhannya ke samping. Masih ke atas. Jangan terus gak makan segalanya, nanti mama papa khawatir. Anda masih perlu gizi itu semua. Kalau kita sekarang, metabolismenya udah berubah. Sedikit kebanyakan gizi, udah jadi asam urat. I think fasting is good loh. It's really good. Perut itu gitu, dikasih makan lebih, tambah kepingin banyak. Kalau malam ya, orang mau puasa biasanya gini. Sebelum puasa nih, makan sebanyak-banyaknya. Itu malah justru besok puasanya susah. Iya kan? Tahu kan? Setelah selesai puasa, balas dendam. Makan sebanyak-banyaknya, seolah-olah penderitaan tadi tidak sukarela. Jangan begitu juga, sakit mah. Orang yang ngerti puasa untuk apa, ikut-ikutan. Begitu. Saya kasihan dengan orang-orang tertentu yang puasanya karena ikut ritual agami maui saja. Tukang-tukang contohnya pada saat tertentu. Wah malas, jadi kerjanya. Puasa bukan untuk buat kita tidur pada siang hari, gak berbuat apa-apa. Ada kekuatan Allah seperti Daniel ketika puasa, tambah gemuk iya. Daniel butuh gemuk waktu itu. Sadrak, Mesak, Abednego juga. Di Babilonia mereka tambah bugar. Mereka kasih makan begitu sayuran, tapi mereka tambah bugar. Luar biasa tambah kuat. Puasa itu tujuannya untuk orang lain. Dikatakan di sini, kalau mempelai itu ada, ngapain puasa? Tapi ketika mempelai itu diambil, nah puasalah. Karena sekarang gerejaku menempati posisiku untuk orang lain. Kenapa ketika mempelai itu diambil, mereka harus berpuasa? Ketika mempelai itu diambil, otomatis kitalah yang harus melakukan pekerjaan Allah. Dan ketika Yesus di dunia, dia puasa untuk umat pelayanannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya puasa berapa hari pernah? Yang paling berat itu hari kedua. My goodness. Semua orang tak lihat, kelihatan seperti bakpao semuanya. Aku mau makan kamu secuil aja kalau bisa. Tapi setelah itu, oke tuh. Jangan coba langsung dor 40 hari, nanti masuk ICU. Saya pernah 40 hari. Tapi hanya minum cairan. Tapi saya nggak mau, ini cuma sekedar, saya cerita-cerita lah ya, saya nggak mau, nggak suka kalau kayak khotbah itu kaku-kaku, saya mau cerita-cerita. Saya pernah, malah justru tahun pertama saya terima Tuhan, 40 hari, hanya minum cairan. Atau makanan-makanan yang ringan sekali, bukan makanan yang balas dendam. Oh, beautiful. Saya belajar membangun persahabatan dengan Tuhan. Oh God, I know your position. Allow me, izinkan aku untuk berada di posisi itu untuk orang lain. Puasa itu begitu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sekarang Yesaya 58 ayat 3-12 munculin di sini aja. Puasa yang dikehendaki Tuhan. Nggak usah dibuka, saya turun langsung di sini aja saya jelaskan. Nah, udah? Mengapa kami berpuasa engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Ini kan keluhan orang Farisi ini kira-kira di zaman itu, zaman Yesaya. Kenapa kok puasa kita nggak manjur? Apa perbedaannya, perubahannya? Hanya cuman kelaparan lalu balas dendam makan. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap urus urusanmu kata Tuhan. Nah itu puasa yang salah. Puasa untuk diri sendiri. Puasa untuk kita. Oh no, pada hari puasamu engkau masih tetap urus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Lanjut. Puasamu adalah puasa supaya apa? Aku puasa ya. Supaya apa? Supaya tokoku rame. Itu pesugihan. Benar. Puasa bukan begitu. Lanjut, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang, mana mungkin suaramu didengar di tempat tinggi. Next. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri. Puasa itu merendahkan hati di depan Tuhan. Tuhan pakailah aku, itulah puasa. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, ini loh. Puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Orang lain punya. Puasa yang sebenarnya adalah melepaskan tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Oh, jadi puasa itu untuk orang lain. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Selain dirimu tentunya, artinya rotimu. Kau lapar supaya orang lapar, kenyang. Ini bukannya sifat Tuhan. Karena begitu besar kasih, dia mengorbankan. Puasa tanpa pengorbanan, cuma pantang makan, itu namanya mogok atau ngambek.
Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan dia terhadap saudaramu sendiri. Next. Pada itu, waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Bagaimana tidak? Kalau kamu jadi ambasadorku, kamu akan terima upahku. Siapa menerima nabi, terima upah nabi. Siapa menerima Tuhan, punya lifestyle, akan menerima upahnya Tuhan. Dan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, tanpa minta. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Terus sampai ayat 30. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Oh, sorry. Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memberi kekuatanmu dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayo lanjut. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Good ya? Puasa itu untuk itu. Karena Alkitab berkata di ayat yang 35 tadi kita baca, tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika ada sesuatu yang hilang, kita puasakan. Kita nggak puasakan apa yang sudah ada. Kita puasakan apa yang terhilang. Ini pesan profetik di ayat 35. Puasa itu bukan untuk mempelai pria. Ketika mempelai itu pergi, kita jalankan tugasnya di dunia ini. Kita puasa seperti mempelai pria untuk dunia. Dan kita puasa untuk orang lain. Puasa untuk yang terhilang. Ketika mempelai itu pergi, sesuatu hilang. Kita puasakan itu. Kita puasakan. Kita puasakan yang terhilang itu contohnya apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Kita puasakan terhilang itu adalah kebutuhan orang. Jika engkau tidak mencari urusanmu sendiri, mementingkan kepentinganmu saja. Saya pernah cerita ini berkali-kali dan saya nggak pernah bosan-bosan karena inilah waktu itulah saya, mungkin Anda pernah dengar kesaksian saya dan saya ceritakan ini adalah saat dimana saya disadarkan Tuhan apa itu puasa. Ketika saya mengalami masalah dengan ginjal saya. Ginjal cuma 2. Bahaya kalau salah satunya off, apalagi dua-duanya. Ketika saya punya masalah dengan itu, tanda tanyanya jelas. Pokoknya semua penyakit ada tanda-tandanya. Dan saya menderita. Hari itu saya datang ke gereja untuk puasa untuk saya. Apa yang salah dengan puasa untuk saya? Gak ada yang salah. Cuman Tuhan beritahu saya, apa yang membedakan umat Tuhan dengan yang bukan di dunia ini adalah keegoisan. Umat Tuhan sudah dibebaskan dari cara hidup yang lama. Sehingga semua liturgi rohaninya pun tidak sama nafasnya dengan orang dunia. Orang dunia juga sama, minta jodoh puasa dulu, minta ilmu tidak makan, tunggu di kuburan. Apa bedanya kalau semuanya ujungnya adalah aku, dan aku? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, dan cara hidup yang lama adalah cara hidupku sendiri. Ku ganti dengan kepentingan yang lebih tinggi, yaitu Yesus dan orang lain. Saya nggak ngerti. Saya datang ke gereja, saya tetap harus kerja, saya dedikasi, saya komitmen kalau namanya kerja. Saya sakit. Dalam keadaan sakit, menurut saya, bagi badan saya sendiri, saya menderita. Saya datang, setiap kali ke kamar mandi juga, sungguh-sungguh adalah sebuah salib yang dipikul. Nah, saya tidak tahu apakah ada batu atau apa, saya nggak ngerti lah, dokter yang tahu. Sebelum saya cek, saya mau puasa dulu, sebab saya percaya kesembuhan ilahi. Saya datang, saya pantang makan. Tuhan berkata, apa bedamu dengan orang lain? Apa maksudnya Tuhan? Apa salahnya aku puasa untuk kesembuhanku? Tuhan bilang, ada cara yang lebih baik. Mau barter dengan aku? Carilah dahulu, semua ditambahkan kepadamu, atau kau cari yang kau mau, pelan-pelan kau cicil, sampai akhirnya kau bisa sembuh. Kau mau diberi cuma-cuma kasih karunia? Barter sama aku. Atau kau mau mengusahakan sampai selamanya tak akan pernah tercapai? Ya Tuhan, maksudnya gimana? Saya duduk, dikasih formulir doa. Di atas, halaman pertama adalah jemaat yang minta didoakan ginjalnya. Lah kok
kebetulan pas saya datang ke kantor hari itu, formulir doa yang paling atas adalah orang jemaat. Dan karena jemaat kita banyak, saya nggak bisa kenal satu persatu, saya bukan Roh Kudus. Dan saya nggak tahu itu jemaat siapa. Komitmen kayak nggak komitmen nggak tahu, tapi Tuhan berkata, barter sama aku, kamu puasa, tetap hari ini puasa, tapi kamu puasa untuk si dia. Bukan si dia ini pacar, bukan ya. Oh, saya salah ngomong si dia, untuk dia. Ini puasa untuk dia, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi aku nggak kenal dia. Tapi dia jemaat yang kupercayakan kepadamu. Ya oke. Paling tidak jemaat yang aku kenalkan lebih gampang puasanya. Ini siapa? Saya nggak tahu. Dan dia masalahnya persis dengan saya. Ditulis, saya minta didoakan ini itu. Oh my goodness. Akhirnya saya berkata, oke Tuhan, aku puasa. Dan hari itu mestinya puasa untuk Philip Mantova, saya puasa untuk saya nggak tahu namanya, lupa. Saya berpuasa Tuhan. Tiap kali saya lagi, aduh, udah enak badan saya, aku mau berkata, Tuhan sembuhkan saya. Nggak jadi setiap kali ngomong, sembuhkan dia. Saya bilang, apa-apaan ini Tuhan? Tuhan, sembuhkan saya dia. Aduh Tuhan. Nggak makan jadi lebih susah. Kalau nggak makan untuk saya, masih bisa. Rasanya kok, ya kan, aku belani kan. Kalau saya pasti saya belani. Orang lain, ya nggak kita kenal apalagi. Tapi Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, tidak ada namanya. Dunia at large, strangers, orang-orang yang dia tidak kenal. Aku berikan nyawa. Mau tahu Philip, puasa itu apa? Kamu tidak bisa puasa, tidak bisa dikatakan puasa dalam nama Yesus kalau yang kamu puasakan dirimu. Berarti kamu bukan puasa dalam nama Yesus, kamu puasa agamawi seperti murid-murid Yohanes atau seperti murid orang Farisi. Tidak ada bedanya sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Puasa yang benar itu adalah bukan pantang makan. Puasa benar adalah pantang diri sendiri. Karena pada hari puasamu kamu masih urusan sendiri, itu bukan puasa. Itu cuma ngambek, gak makan. Oke. Saya puasain dia. Lalu waktu itu teman-teman doa di kantornya Pak Yusuf yang lama. Ada beberapa gembala-gembala berkata, kita doa. Waktu mereka mau doa, saya berkata, saya minta kalian yang doakan. Saya butuh doa, tapi kalian yang doa untuk saya. Saya puasa hari ini. Mereka nggak ngerti mungkin maksud saya apa. Saya puasa hari ini, saya tidak doakan saya. Kalian yang doa untuk saya. Jadi saya nggak main curang. Memang firman Tuhan ajarkan di Yakobus untuk minta saling didoakan. Doakan, saya didoakan. Udah, saya tinggal iman di doa mereka. Saya tidak perlu doa untuk saya. Mau tahu nggak? Singkat cerita, saya yakin orang itu sembuh yang saya puasakan. Kalau enggak, keterlaluan. Eke sembuh. Benar-benar disembuhkan oleh Tuhan. Oh, leker saudara Betalen. Saya pergi ke dokter bilang, fine, everything is fine. No problem. Manifestasi tanda-tandanya semua juga hilang. Sampai hari ini masalah itu tidak pernah kembali. Saya ceritain, ada banyak cerita sebelum saya naik ke sini. Saya diceritain beberapa orang karena hari ini kita di dalam hawanya FKA. Ada banyak pelayan FKA, waktu melayani lupa diri sendiri, justru sembuh. Berapa banyak? Udah FKA 19 kali, besok ini 18 kali sebelumnya. Ada orang yang tangannya tidak bisa angkat barang, nggak bisa buka sorokan atau laci, bisa angkat kursi roda setelah selesai. Loh, tanganku kenapa? Kok begini? Kok bisa kuat? Punggungnya. Aduh, satu persatu cerita. Ada satu orang ibu yang selalu harus minum air hangat. Kalau enggak, dia akan batuk gak karuan. Batuk yang tipe harus masuk ICU itu loh. Masuk UGD lah, ICU. Dia melayani orang sakit begitu rupa setelah sekian berjam-jam. Sekian puluh orang yang dia layani, dia kaget. Loh, aku kok belum minum sama sekali. Tak sedikit orang satu persatu disembuhkan. Ketika orang membuat FKA itu, sebetulnya FKA ini bukan acaranya, ini sarana untuk jadi sahabat dengan Tuhan bagi dunia. Ketika mereka betul-betul jor-joran habis-habisan fokusnya kepada Tuhan, ada yang keluar hutang pada saat hari FKA diadakan. Partnership FKA waktu itu diadakan. Keluar dari hutang, hari itu pertama kali di bank booknya biru setelah bertahun-tahun merah. Dan terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan sembuh sendiri. Itu luar biasa. Bapak Ibu, banyak cerita tentang bagaimana ini namanya ini. Makanya saya sebut ini adalah Tuhan lagi buka saham untuk shareholder masuk dalam pekerjaannya.
Tuhan lagi angkat sahabat atau partner kerja. Dia nggak cari pegawai. Dia nggak cari pegawai bawaan. Dia cari orang yang sehati share dengan dia jadiin shareholder. Masa orang gitu kalau compang-camping Tuhan tinggalkan? Kan nama company-nya sorga yang akan dipermalukan. Kalau saya jadi shareholdernya Tuhan, saya ginjalan, siapa yang dipermalukan? Tuhan kan perintahkan malaikatnya. Mazmur 133, commanded blessings, berkat yang diperintahkan. Itu yang itu, targetkan itu, dikasih laser gun dari sorga, sehingga tidak melenceng roketnya ke rumah lain. Jadi sorry, berkat itu tidak tiba-tiba kebetulan nimpluk di atas, timbrung di atas rumahmu. Dia pilih rumah saya di Cempaka sini. Dia targetkan, selesaikan urusan ginjal itu. Targetkan kemari. Commanded blessing to me. Kalau enggak, the company, perusahaan kerajaan Allah itu yang dipermalukan. Kalau Anda jadi sahabat, Anda tidak mau jadi hamba lagi. Bukan berarti tidak berarti hamba, jangan salah. Tuhan membuka kesempatan Anda punya urapan seorang sahabat. Kalau bisnis Anda seperti itu sama Tuhan, bisnis Anda menjadi bisnisnya. Tuhan yang berkepentingan, Tuhan yang mengurusi, Tuhan yang membela. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba bayangin kalau Anda puasa seperti itu. Carilah alasan untuk puasa. Ya, lihat ini. Kita baca ayat 36. Saya sudah mau selesai. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Dengan kata lain, kalau mau cocok sama Tuhan, Tuhan itu seperti secarik kain, Tuhan itu seperti baju yang baru. Kita seperti secarik kain, Tuhan seperti baju itu. Kalau Tuhan kita suka puasa untuk orang lain, hendaknya kalau kita puasa juga untuk orang lain, baru cocok. Demikian juga tidak seorang pun, ayat 37, mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Kantong baru, anggur baru, dan anggurnya pun harus cocok. Urapan Tuhan bukan urapan egoisme. Urapan Tuhan adalah urapan berkorban. Diberkatilah bisnis-bisnis yang berani berkorban untuk Tuhan. Diberkatilah kehidupan keluarga yang berani berkorban untuk Tuhan. Carilah kerajaanku, akan semuanya ditambahkan kepadamu. Tahukah saya tidak pernah puasakan untuk urapan saya. Urapan saya bertambah ketika saya puasakan untuk hamba Tuhan lain. Saya puasakan untuk anak-anak rohani saya. Kuasa nama Yesus, kuasa kasih-Nya. Saya puasakan untuk gereja-gereja lain. Saya puasa, saya praktekkan targeted fasting. Saya puasakan. Kalau Anda bisnis dalam masalah, saya sarankan, kalau Anda puasa untuk bisnis Anda, tidak ada bedanya Anda dengan orang dunia. Puasa, cari, pasti ada di lingkup sekeliling Anda orang yang mirip dengan Anda, lebih terpuruk atau sama. Cari orang-orang itu. Puasakan musuh-musuhmu. Mungkin Anda berkata, susah dilakukan. Cuman itu aja loh harganya, susah dilakukan, itu aja loh. Kalau dilakukan kan Anda tahu khasiatnya. Cari, kalau Anda sekarang kanker stadium 3, cari yang stadium 4. Kalau nggak ada, yang stadium 2 juga bisa diterima. Cari, doain. Anda nggak akan berseru Tuhan sembuhkan orang kanan kiri. Nanti Tuhan akan beritahukan kepada malaikatnya commanded blessing. Itu ya, private property-ku Tuhan bilang. Itu shareholder-ku. Lah kalau dia menanggung nama PT-ku, tapi compang-camping begitu, yang dipermalukan siapa? Raja CEO-nya PT ini. Aku udah akan izinkan dia terlantar sembarangan. Malaikut. Amin Bapak Ibu, bisa mengerti pahamnya cara Tuhan berpikir. Oh, saya targetkan. Baik itu secara saya puasakan secara company, saya puasakan. Oh, karena itu saya nggak pernah loh puasakan keuangan saya, nggak pernah. Yang saya puasakan terus terang, saya nggak mau buka di sini, nanti saya kehilangan pahala. Tapi di antara jemaat satu persatu saya pilih. Giliran saya puasakan keuangan ini, keuangan itu. Orang ini lagi uangnya kecantol, jadi saya puasakan.
Saya tidak pernah berkata, Tuhan beri aku uang. Tuhan penuhi saya. Karena sekarang posisinya berbeda. Maaf Tuhan kalau saya bicara kurang ajar. Sekarang posisinya sorga yang perlu aku. Oh, waktu suatu hari di pesawat, sungguh-sungguh puasa sementara. Karena makanan minuman dihentikan, karena goncangan. Goncangan. Orang kanan kiri berdoa sama Tuhannya masing-masing. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begitu, ada yang begitu, ada yang semuanya. Kertas doa yang catatan doa yang tidak pernah dibaca, sama dengan cara kita memasang sabuk pengaman kita, itu dikeluarkan oleh orang-orang karena goncangan hebat. Karena saya sering di pesawat, jadi kadang-kadang terima juga goncangan yang begitu-gitu sekali-kali. Khususnya waktu di atas Brunei Darussalam waktu itu, goncangnya itu kayak ya, pada waktu seperti itu semua orang berdoa. Saya masih ingat. Saya juga takut. Lah masa nggak takut? Terus terang aja, sekalipun Wong Fei Hong ya ada takutnya. Lalu kalau dijatuhin free fall gitu apa nggak ngeri ya? Oh, orang kalau naik bungee jumping itu pun cuma sok-sokan. Saya dulu kan di Bali waktu kita masih, keluarga saya dan keluarga calon istri saya sekarang, ya waktu kita mau pergi sama-sama berlibur itu kan kita sudah tunangan. Sama-sama kita pergi dua family untuk mendekatkan diri. Wah, pergi sama keluarganya istri saya. Jalan lewat bungee jumping, dasar cowok kan suka membual ya. Gitu aja kok gua berani. Gua ditantang, ayo. Saya sudah tidak bisa telan ludah saya. Nggak, ayo. Padahal saya nggak pernah bungee jumping sebelumnya. Itu gila, itu orang yang kayak gitu tuh cuma nganggur aja. Saya mau naik, tapi saya berkata, Tuhan tolong aku takut. Saya bukan takut ketinggian, cuman kalau dicemplungkan kayak gitu ya mikir lah ya. Kecuali kalau ada tujuan, contohnya kalau di bawah sana ada sesuatu, kalau Anda perlu pertolongan saya pasti lompat. Apa maksudnya kok ya. Nah itu saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan luputkan aku dari cawan ini. Tapi biarlah kehendakku yang jadi kali ini. Jangan. Saya berkata sama istri saya, kamu tetap cinta aku toh kalau aku gak lompat. Tetap mau menikah dengan aku. Ya oke, gak usah wis. Hanya laki-laki jangan membual. Wah, ya. Takut. Wedi aku. Itu saya takut di pesawat ya. Tapi Tuhan bilang, kamu mau selamat gak pesawat ini? Mau. Gampang. Buat aku terharu. Aku gak susah kok buat terharu. Aku gak perlu uang. Tuhan itu pejabat paling gampang di lobi. Paling mudah di lobi. Kayak papa sama anaknya. Anaknya gak boleh es krim. Anaknya sekali dapat es krim, pasti gak dikasih lain kali. Mau buat papa terharu, gampang. Gak usah bayar es krimnya, gak usah kasih ini itu, udah gak usah janji muluk. Mau. Kalau anaknya habis es krimnya, gak papanya akan mikirkan beli yang baru khusus untuk anak itu. Kalau dia share, pasti papanya lihat, es krimmu mana? Udah tak kasihin semua saudara-saudaraku. Loh, kamu? Anakku, papa berjanji, kamu besar, papa bukakan pabrik es krim. Tuhan itu pejabat paling mudah di lobi, gampang sekali. Kalau pejabat, Anda perlu pakai ini. Dulu aja pakai parsel-parsel segalanya dulu, sekarang kan gak boleh. Iya, harus begini, harus begitu, sediain ini, sediain itu. Aduh, banyak mau. Tuhan tuh enggak. Tuhan gak minta mau banyak. Jangan pentingin diri sendiri, udah itu aja. Itu sifatku. Kau bisa seperti itu, aku terharu. Berarti kau kenal aku. Gampang kan? Kau mau selamat pesawat ini? Aku bilang, iya Tuhan, buat aku terharu. Saya tawarkan kanan kiri itu beneran terjadi di atas Brunei, Borneo itu. Can I pray for you? Dengan ketakutan, saya berdoa untuk mereka. Saya Tuhan, supaya tenang. Saya tidak berkata, Tuhan, seperti semua passengers yang lain, oh selamatkan. Nanti semua kepercayaan berdoa menurut kecepatan masing-masing, menurut ketakutan masing-masing. Aku beda. Saya di pesawat itu, aku pendeta, satu-satunya pendeta. Kalau pendeta, podowai sami mawon. Saya beda. Saya tidak tahu ada berapa banyak pendeta di pesawat itu. Kemungkinan cuma saya seorang. Saya harus bersinar terang. Semuanya pakai segala gerakan doa. Saya diam saja. Saya berkata, tidak akan pesawat ini jatuh dengan aku di dalamnya. Kalaupun jatuh, sorry, aku satu-satunya yang selamat. Karena Tuhan perlu
perlu saya. Yang sifatnya gitu jarang. Saya nggak membanggakan diri, saya mau menulari. Jarang. Hollywood pun pernah membuat film seperti itu, A Few Good Men. Only a few. Nggak banyak. Sedikit. Agama banyak di dunia. Pengenalan akan Allah bisa dihitung dengan jari. Kalau aku mati, yang nangis surga. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itu namanya percaya diri di dalam Tuhan. Dan itu timbul dari pengorbanan. Dan puasa melatih saya untuk jadi pribadi seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Ini yang dimaksud di ayat berikutnya. Anda lihat sekarang. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantor yang baru, kantong yang baru pula. Dan tidak, oh haleluya, ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Ketika saya lihat kanan kiri saya, orang berdoa dengan kecepatan masing-masing. Saya cuma berkata, anggur baru, sekya. Apa namanya anggur baru? Orang yang baru mengenal Tuhan. Anak kecil lah. Bukan anak kecil yang Tuhan demen, jadilah sifat anak kecil iman. Bukan, kekanak-kanakan. Usia nggak garansi loh saudara. Udah banyak orang tua bangka tetapi egoisnya setengah mati. Maafkan saya tidak kurang ajar. Jangan anggap kalau Anda sudah berusia lebih, Anda jauh lebih seperti Kristus. Tentu. Pilihan. Pilihan. Siapa sudah minum anggur tua, bukan anggur lama. Anggur tua itu bicara tentang maturity, kedewasaan. Di mana kita disamakan seperti seolah-olah duduk di sebelah kanan Bapa. Seperti Yesus, dan kita duduk di sebelah kanan kirinya. Kita mengerti hati Bapa karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Anggur tua, bicara tentang maturity, pengorbanan untuk orang lain. Fokusnya bukan pada diri. Yang kayak begitu. Siap yang disebut sebagai sahabat. Buka di sini aja, dimunculin di sini. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yesus berkata, kayak aku sama Bapa hubungannya, kamu juga harus hubungannya sama aku kayak gitu. Seperti union, perfect union, persatuanku yang tidak terpisah dengan Bapa, persatuanmu dengan aku juga harus begitu, harus mirip. Tinggallah dalam kasihku itu. Kasih seperti apa? Lihat. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Contohlah patron ini. Ayat berikutnya, semua itu kukatakan padamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih. Ini loh, tinggal dalam kasih kan katanya tadi Bapak bilang apa? Tinggallah dalam kasih. Nah inilah kasih itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Saya ulang lagi, yaitu kasih. Kasih yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Terus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba gak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Cuman ngerengek-ngerengek doang. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang saya sampaikan pada Anda, berhenti sebentar di sini. Apa yang didengar oleh Yesus dari Bapa? Sekarang saya dengar dari Yesus, saya sampaikan Anda. Hati Bapa sesungguhnya. Dia ingin sekali seorang udah jadi sahabatnya, gak mau jadi hambanya. Sekali kita mencicip anggur tua, gak mau anggur baru. Aku gak jalan di level itu. Aku jalan di dalam sebuah otoritas yang dunia tidak tahu. Sebuah otoritas keyakinan. Berjalan di atas air. Sekalipun beribu-ribu meter di udara. Aku punya kepercayaan, keyakinan, iman yang tidak tergoyah. Bapakku memandang aku. Di atas aku tidak bisa jatuh. Di bawah aku tidak bisa dibunuh. Di api aku tidak hangus. Di air aku tidak hanyut. Kecuali kalau Bapak yang suruh jangan hanyutkan aku cemplung sendiri ke dalam. Kalau Bapak yang suruh tidak perlu aku dipaksa ke dalam api. Kalau Bapak tidak tolong aku tidak akan menyembahmu Baal. Sadrak, Mesak, Abednego berkata demikian. Tetapi selama Bapak mau aku di sini, tidak ada bisa mencabut aku.
Keyakinan itu tidak bisa muncul dari sekolah seminari teologi ya. Kebenaran itu muncul dari pengorbanan, dan kebenaran itu bisa menjadi keyakinan di dada lewat puasa yang benar. Mantap. Keberanian yang tidak bisa dipura-pura. Lanjut, ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta pada Bapa, minta apa saja dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ingat kasih tadi, tidak ada kasih lebih besar daripada yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa minum anggur tua, tidak akan mau anggur baru. Setelah jadi sahabat, tidak mungkin kita ingin lagi jiwa kita hanya sebagai hamba. Kita berjalan dalam pengurapan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita berdoa dan Allah seolah-olah tidak mendengarkan, atau minimal iman kita kok rasanya tidak mantap-mantap juga. Selama kita perhatikan diri sendiri, kita akan selalu tertuduh di hati. Tapi sekali kita mencapai titik di mana aku adalah pilihanmu, bukan aku yang memilihmu, terjadilah kepadaku seturut kehendakmu. Pakailah aku, pakailah bisnisku, pakailah tanganku, pakailah kakiku, pakailah keluargaku, pakailah tubuhku. Ketika itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah otoritas baru atas apapun yang kau kerjakan di dalam hidup ini. Amin. FKA sudah sedang berdetik, detik-detiknya sudah terasa. FKA bukanlah kesembuhan bagi orang sakit. Tidak pernah saya katakan Festival Kuasa Allah adalah kebaktian kesembuhan ilahi. Festival Kuasa Allah adalah sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Inilah kesempatannya untuk Anda bisa puasa. Siapa yang mau puasa dengan saya? Dari 4 kebaktian, saya merasa saya harus bicara puasa di kebaktian 4 ini. Karena saya tahu di sini ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk berpuasa. Saya akan puasa besok lusa, dan sampai FKA. Kalau Anda mau ikut, ayo saya ajak jadi sahabat Allah bersama dengan saya. Puasa jangan untuk diri sendiri. Taruh sebentar kepentingan pribadi. Kita berdoa agar hadirat Allah dinyatakan di FKA. Agar jiwa-jiwa yang haus dan lapar dipuaskan. Agar mereka yang sakit disembuhkan, yang dibelenggu setan dibebaskan. Agar tetangga-tetangga Anda itu mau diajak ke sana. Agar keluarga Anda tidak mengeraskan hati dan mau hadir. Dan akhirnya akan mengalami lawatan Tuhan. Ayo kita doa. Anda punya bisnis, berdoa, Tuhan Yesus, aku belum bisa beri banyak sekarang, gak apa-apa. Tapi Anda bisa berdoa, ya Tuhan, aku berdoa supaya apa yang aku bisa lakukan, aku dukung FKA ini. Aku dukung gerakan Allah. Dengan demikian, Anda lakukan itu, Anda akan menjadi sahabat-sahabatnya. Cari alasan untuk selalu menjadi sahabat. Berhenti memiliki mentalitas hamba dan budak. Berhenti punya mentalitas kekurangan. Kalau aku dapat ini dan itu, kalau aku bisa beli mobil baru, baru setelah itu aku melayanimu. Sudahlah, taruh mobilmu, pergilah dengan mobil itu. Jangan pernah kembali, tunjukkan muka Anda di gereja. Kalau itu adalah iman Anda. Don't take your tithing away. Ambil perpuluhanmu, ambil uangmu, pergi cabut. Jangan kembali. Gereja ini berdiri di atas dasar orang-orang yang berani berkorban sama Tuhan. Yang manja tidak welcome di sini. Ini tempatnya sahabat, kursi terbatas. Tapi orang yang mau sahabat, jadi sahabat adalah disinilah engkau akan bertumbuh dengan pesat. Karena Allah akan melatihmu bagaimana berperang dengan cara surga. Carilah dulu kerajaan surga, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ujilah aku, akan kubuka tingkap-tingkap langit yang tidak pernah kau bayangkan. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan jemaat ini. Setelah FKA akan ada terobosan.